Halo guys, teman-teman di rumah. halo semuanya, selamat bulan Agustus. Betul sekali. Iya. Dan gak terasa sudah masuk bulan Agustus saja dan artinya berarti udah 8 bulan 8 bulan berjalan di 2024. Betul sekali, kata orang-orang kan bulan Juni yang bulan Juni yang sangat menguras energi. Juli. Bulan Juli yang sangat membuang uang. Sangat membuang uang sejuli sih. Agustus semoga damai-damai saja. Damai-damai saja. Tapi selain Agustus damai-damai aja, harusnya ini jadi bulan spesial sih. Betul sekali, apalagi kan untuk rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dan negara Indonesia sih. Betul, harusnya. betul. Karena ini jadi bulan kemerdekaan atau HUT, ulang tahun dari Republik Indonesia yang ke-79. Wah, tidak terasa ya? Gak kerasa sih, sebenarnya udah gak kerasa. Kita udah jalan 8 bulan. Artinya kurang 4 bulan terakhir. Iya, 4 bulan lagi. Anjir. Akhir tahun. Akhir tahun, coy. Nggak terasa Wah, banget. Bangke udah setahun. Gokil. Gini-gini aja hidup ya. Iya, padahal kalau nggak salah kayak kepikiran kemikiran Agustus tuh bulan kemarin. Baru bulan kemarin. 78 yang 78. Anjir. Sekarang udah 79 aja nih. Bangke, kita melalui waktu begitu cepat. Betul. Tapi malam hari ini kita mau bahas nih ya, semarak kemerdekaan tentunya karena ini bulan Agustus dan juga mungkin vibes bulan Agustus. Iya. Dan tentunya kita akan bahas malam hari ini tentunya di TikTok dengan tema malam hari ini semarak kemerdekaan. Edisi menuju 17 Agustus. Betul ya. sekali. Dan tentunya kita mau kasih dulu satu buah lagu sebelum kita balik dan bahas-bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune, ambil cemilan dan juga pantengin terus TikTok malam hari. Satu buah lagu untuk kalian. Check it out. Hai, halo. Gak gitu dong. Tiba-tiba langsung Tiba-tiba ya. banget nih, padahal baru curhat nih juga. Baru cerita ya. Tadi ada lagu dari Glenn Fredly ya dengan Betul. Akhir Cerita. Wah, akhir cerita di bulan Juli. Gokil. Menuju bulan Agustus yang bulan penuh Juli habis ulang kemerahan. tahun, akhir cerita semua berakhir. Betul. Dan kita memulai Agustus yang penuh dengan keberkahan, kemudian juga penuh, sebenarnya Agustus sih spesial sih. Betul sekali, kemewahan, bukan kemewahan sih, tapi mewah? apa ya sebutannya ya, kesemarakan yang sangat Vibes itu harusnya fun ya sih. Iya betul, bahagia banget gitu. Bahagia banget. Kalau menurut aku akan bahagia karena bulan Agustus ini akan bertebar diskon. Betul sekali. Harusnya sih akan banyak diskon. Betul, apalagi kan kayak misalnya kayak diskon 78%, iya, 79%, diskon 17%. Betul. Atau 45%. Atau 88. Iya betul. Atau 1708. 1708. Pokoknya kayaknya bakal seru gitu ya. Apalagi yang suka jajan-jajan mungkin di merchant atau di brand-brand gede gitu. Harusnya sih ada diskon dan promo spesial kemerdekaan. Betul, apalagi kan mereka tahu nih bahwa ini hari besar juga kan. Betul, bulan besar. Pasti terus mereka mengadakan event-event atau betul, promo yang besar-besar. promo juga pastinya. Maksudnya ikut ikut memeriahkan lah ya. Iya betul. Ibaratnya di bulan hari jadinya ini jadi apa ya? Jadi semuanya senang lah kayak ya, gitu. Sama membuat merasakan masyarakat Indonesia menjadi bahagia. Betul. Apalagi biasanya ada juga nih yang promo yang namanya Agus gratis. Iya betul banget. Apakah itu. gitu? Itu dicari banget tuh. Kalian yang namanya Agus gratis makan betul. ini sepuasnya. Agustina. Iya, Agustin. August. Pokoknya yang ada unsur Agustusnya lah. Ya. Karena kalau aku dengar dulu tuh kalau nggak salah ada namanya perkumpulan Agus bersaudara. Oke, itu jadi, grup ya namanya. Jadi itu sebuah komunitas yang isinya adalah Agus semua namanya. Waduh. Jadi kalau ada panggil Agus, semua noleh itu. Gus semua noleh. Gus aja noleh. Noleh semua. Tapi kalau ngomongin semarak kemerdekaan ini, aku juga mau ngingetin nih para penonton semua yang nonton TikTok, entah itu melalui aplikasi Genflix ataupun juga melalui web streaming kita malam hari ataupun juga di TV kabelnya, untuk jangan lupa pasang bendera merah putih di depan rumah. Betul banget. Udah pasang belum? Sudah dong. Sudah ya. Aku juga sudah pasang nih. Malah aku dari tanggal 31 sore aku sudah pasang bendera. Aku kan sebagai warga negara yang baik dan warga bukan orang komplek. Bukan, sama di hub. Dan
komplek gue tuh mewajibkan untuk masyarakatnya tiap rumah harus ada bendera. Ada benderanya. Oke. Kalau aku sih memang udah siap-siap karena aku yang baca beritanya. Jadi aku sudah tahu harus pasang bendera nih kayak gitu. Dan sebenarnya ini udah dikasih udah ada aturannya juga dikeluarin langsung bahwasanya dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus itu wajib pasang bendera pokoknya sampai akhir bulan. Jadi sekarang diwajibkannya dan semua masyarakat itu dianjurkan untuk masang bendera dari awal bulan tanggal 1 sampai 31 Agustus. Oke, itu tuh kalau dulu kan cuman pas 17-nya atau mungkin dekat-dekat aja. Setelah itu diturunin kan. Kalau sekarang anjurannya, himbauannya menurut edaran itu dari tanggal 1 sampai 31. Oke, semua gitu. Itu harus di rumah aja atau sampai di motor, di mobil atau gimana? Di rumah sih, yang pasti di rumah sih. Di depan halaman rumah. Kalau nggak punya rumah gimana Bang? Waduh, di rumah orang. Iya dong. Yang pasti pasang lah ya, kalau teman-temannya mungkin ada kosan atau tempat Betul. tinggal, halaman, pasang lah satu perwakilan untuk menambah semarak dan juga meriahnya. Dan juga bahkan kemarin pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga bagi-bagi bendera kurang lebih itu ada 40.000 sekian. Wow, banyak banget tuh. Dan itu dibagikan waktu acara Car Free Day minggu lalu kalau nggak salah ya. Oke, jadi yang di bundaran ya? Yang di bundaran. Jadi itu ada bagi-bagi bendera, ya ada 40 ribuan sekian, aku lupa detailnya berapa, tapi itu dibagikan ke warga Kota Cantik Palangkaraya gratis untuk semuanya pasang dan meriahkan semarak kemerdekaan ini. Betul sekali. Yang cuan sih kayaknya tukang bendera guys. Iya. Dia lagi banyak. Lagi dapat orderan banyak full banget nih. order ya. Betul. Jadi buat kalian yang ingin buka bisnis, buka jualan bendera aja. Jualan bendera sama jual pinang. Iya, pinang. Oh, pohon pinang. Pohon pinang. Iya, itu bakal laku. Atau jual juga. oli bekas. Oli bekas. Terus juga jangan lupa koin-koin zaman dulu. Betul, kerokan itu sangat dicari-cari banget. Sangat dicari-cari banget pastinya karena udah mendekati banget nih hari-harinya kan. Udah mepet banget nih. Udah mepet Hamin banget. 2 bang, enggak Hamin 2 sih. Masih berapa minggu lagi 2 sih? mingguan lagi lah. Betul. Dan tahun ini spesialnya banget. Itu kalau tahun-tahun sebelumnya kan ya, itu upacara benderanya di kantor Istana Presiden yang di Jakarta. Oke. Kalau tahun ini dia yang di IKN. Oh iya, ada 2 kalau nggak salah ya acaranya ya, di IKN sama di Jakarta. Enggak, tahun ini di IKN. Cuma di IKN. Setahu aku sih di IKN yang pasti. Aku kalau nggak salah aku dengarnya 2. Di IKN itu Pak Jokowi sama Pak Mahfud. Pak Prabowo. Kalau yang di Jakarta Pak Mahfud sama siapa satunya anak Jokowi lupa. Oh, Gibran. Pak Gibran, ya Gibran. betul. Nah, aku nggak tahu gimana, tapi setahu aku yang pasti di IKN dulu. Ya, betul. Karena IKN 17 Agustus ini atau di bulan kemerdekaan ini lagi digenjot untuk diselesaikan. Dicepatkan gitu ya. Dipercepat untuk merayakan HUT kemerdekaan. Ya, kemerdekaan. Dan salah satunya juga yang aku tahu ya, Pak Jokowi kemarin juga udah berkantor atau udah kerja di situ. Iya, aku ada dengar juga tuh, dia udah tidur selama 1 hari di sana. Jadi dia berkantor atau dia kerja dari IKN itu selama 3 hari. Dan ada yang dia bilang juga kalau misalnya hari pertama tidur di IKN katanya masih belum menyesuaikan. Betul. Tapi so far so good lah ya kayaknya Pak Jokowi. So far so good ya Pak Jokowi ya. Wajar kan semua orang di hari pertama yang tidak terbiasa di tempat itu baru bakal pindah ya kan? beradaptasi dulu. Lagi. Dan tentunya juga ini menarik karena sudah pastinya ada seleksi paskib ya. Betul, iya. Di tiap tahunnya tuh selalu ada seleksi paskib, entah itu kota, provinsi dan juga nasional. Dan biasanya juga nih di tingkat nasional itu juga ada paduan suaranya nggak kalah keren. Betul. Tahun ini juga dibuka namanya Gita Bahana Nusantara. Oke, ada itu ya. buat seleksi paduan suara khusus untuk kemerdekaan yang mana ini nanti akan dilaksanakannya nanti di IKN. Termasuk banget. Juga ya paduan-paduan suara yang ada di luar sana kayak gitu. Dan pastinya keren banget. Tiap tahun juga tiap kali upacara nih selalu pecah banget. Dan pasti artis-artis yang diundang tuh langsung naik. Iya, followersnya tuh langsung. Kalau 2 tahun sebelumnya seingat aku itu ada yang
penyanyi cilik, Ya penyanyi bocah yang dibanding-banding ke, ya kan? Terus yang di tahun kemarin itu ada yang dia di Got Talent, Ariana ya kalau siapa sih namanya? Riana. Yang dia main pianis kan? Iya, yang dia tunanetra. Nah, Iya Riana kalau nggak salah. namanya Riana ya? Riana. Nah, pokoknya Riana. itu lah. Bukan The Secret Riana ya, Bukan. tapi kalau nggak salah Riana deh namanya. Rina mungkin. Iya, aku lupa. Maaf kalau kami lupa. Abdi. Bukan, itu aku dong. Oh, iya. Tapi iya pokoknya langsung naik daun kan. Iya, Waktu penyanyi cilik yang Ojo dibanding-banding ke viral. Yang pianis, yang tunanetra juga viral. Betul. Nah kita nggak tahu sih tahun ini siapa nih yang akan dipilih untuk mengisi gitu kan. Acara di IKN sana. Acara di IKN sana. Dan juga biasanya selalu kalau upacara itu pakai baju adat dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Pokoknya pakaian-pakaian adat itu selalu dipakai dan selalu berhasil menarik perhatian. Betul, sangat mencolok banget ya. Apalagi kan pakaian-pakaian daerah yang ada di Indonesia kan adatnya banyak banget nih. Ada banyak. Ada Jawa, Sunda, dan yang lain-lain nih. Jadi kan pakaian mereka juga dibawakan oleh gubernur-gubernur yang ngikuti acara di sana. Betul. Jadi keren lah ya. Pecah banget. Semoga IKN tahun ini, acara 17-an di IKN tahun ini pecah banget. Pecah banget. Dan biasanya nih di tiap tahun tuh selalu ada momen-momen yang bikin kemerdekaan tuh ada yang ikonik, ada yang sedih, Betul. ada yang bikin ketawa juga. Iya. Kayak misalnya nih ngomongin tentang pengibaran bendera ya, karena Paskib biasanya ada nih momen-momen heroik kayaknya. Kayak waktu itu ada ya benderanya jatuh. Atau tali pengaitnya kelilit jadi ada yang naik gitu kan, manjat di atas langsung untuk membantu. Terus juga ada yang biasanya pengibar Paskib nih, entah mungkin sepatunya ada yang lepas, atau mungkin ada yang komandannya sampai suaranya serak aja, suaranya habis, dipaksakannya aja loh, tetap dipaksa sampai bahkan kadang ada yang boleh dibilang nih sih agak fail kadang ya, yakni pengibaran bendera yang terbalik kayak gitu. Iya, ada juga. Itu sih fatal sih sebenarnya, fatal banget. Tapi itu jadi momen yang biasanya di highlight mulai dari yang berhasil, sukses, terus juga yang fail tadi ya. Terus juga pastinya biasanya kalau yang di nasional yang dilihat pembawa baki. Betul, karena antara cantik-cantik atau ganteng-ganteng. Antara cantik atau ganteng. Tapi tahun lalu ada salah satu Paskib dari Kalteng yang dia juga masuk pasukan 8 ya kalau dia megang baki. Dan dia kalau nggak salah jadi yang pemegang baki waktu penurunan. Oke. Namanya Kacina Ojora. Dia asal dari Semada, anak Kalimantan. Oke, Kacina Ojora. Oke, keren. Kebetulan pengen ngundang tapi dia lagi di Jakarta, lagi bantu untuk adik-adiknya jadi nggak bisa. Dan sebenarnya aku tadi juga sudah mengundang dari perwakilan Paskib. Mungkin next episode bisa datang hari ini. Betul, dan semoga saja. Sharing juga cerita-cerita juga gitu ya, bagaimana momen-momen mereka menaikkan bendera. Nah, tahun ini juga nggak kalah viral, ada juga dari Kalteng yang mewakili Kalteng pastinya. Oke, ada. Yang ke nasional ada 2 orang, satu dari MAN, satu dari Semada juga. MAN Sukamara kalau nggak salah, lupa, pokoknya dari Kalteng ada 2 orang. Betul. Nah, itu suatu kebanggaan nggak sih? Betul, suatu kebanggaan buat kita juga kan sebagai anak-anak muda di Kalimantan Tengah mendengar adik-adik kita bekerja keras di sana untuk mengibarkan bendera. Betul, bawa nama baik juga. Betul. Dan jadi momen-momen keren lah pokoknya ya. Momen-momen yang bisa diceritakan bisa untuk diceritakan anak-anak dan teman-teman di luar sana. Prestasinya sih sudah luar biasa sih. Iya, prestasinya sudah nasional banget sih. Nasional banget ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, kita ngobrolin tentang Semarak Kemerdekaan mungkin dari permainannya. Iya, betul. Terus juga atau mungkin kejadian-kejadian unik yang mau kita ceritain habis ini. Kita mau jeda dulu nih ya. Kita kasih mungkin beberapa iklan layanan masyarakat dan juga lagu yang bakal nemenin. Jadi jangan kemana-mana. Siapin cemilan mungkin mie-nya juga mungkin boleh dimasak sambil makan atau pengen mungkin sambil skincarean boleh sebelum tidur ya, atau mungkin pengen tidur nggak apa-apa, silahkan ya. Oke, kita bakal balik setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Ini dia, check it out. Halo guys, masih nemenin ya. Kali ini nggak dadakan nih. Betul, masih aman nih. Sudah aman nih ya.
Tadi kita masih ngomongin tentang Semarak Kemerdekaan. Kalau tadi udah ngomongin tentang mungkin ibu kota baru, upacara di ibu kota baru, terus juga Paskibra juga, pasang bendera, ya, Paskibra, terus juga momen-momen senang sedihnya. Kayaknya kita kan mau ngomongin tentang mungkin buat warga-warga Biasa kayak kita. Iya betul. Selain tadi ada promo, biasanya selalu ada hiburan buat warga-warga sipil seperti kita. Betul sekali. Warga sipil. Hiburan yang sangat memeriahkan dan sangat menggembirakan. Kalau di komplek Surya ada acara nggak biasanya? Ada dong. Setiap tahun kayaknya ada acara. Apa tuh yang paling favorit? Yang paling, karena aku bukan anak komplek yang baik ya. Aku setiap kali ada acara. Pemuda setempat macam apa ini? Setiap kali ada acara. Akamsi macam apa nih? Setiap kali ada acara tuh selalu ada panggilan job. Nah, jobnya tuh ngisi acara juga di lain. Jadi milih acara di tempat lain. Iya, lumayan kan uang juga. Aduh, gimana ini? Apa Karang Taruna aja ini? Karang Tarunanya pergi. Kemarin aku pernah diajakin, tahun kemarin pernah diajakin jadi panitia. Panitia apa tuh? Panitia 17-an. Oke. Karena aku nggak bisa, karena aku lagi kerja juga. Jadi aku bilang karena RT-nya tuh kenal dengan orang tuaku, dan aku bilang ke orang tuaku nggak bisa, nggak ikut dulu nih. Nah, tapi kalau orang tua kamu yang ikut, papa kamu jadi panitianya. Enggak juga. Enggak ada yang ikut ternyata. Nah, jadi aku pengen banget RT-nya ketua panitianya. Kayaknya enggak juga. Kayaknya iya dan enggak juga deh. Juga ya. Nah, soalnya kalau nggak salah rumah RT-nya di depan, rumah kamu di belakang. Jadi dekat ya. Iya betul. Kan tetanggaan. Nggak mungkin nggak kenal dong. Betul iya. Betul. Nah, jadi karena itu, tapi aku pengen banget sih ikut jadi kepanitiaan 17-an di komplek ya. Karena menurutku itu hal yang menarik banget nih melihat bocah-bocah, melihat ibu-ibu, bapak-bapak yang bermain-main. Lomba apa paling favorit? Kalau misalnya nonton 17-an apa nih favorit? Lomba paling favorit lari karung. Balap karung ya. Balap karung ya. Atau balap sarung. Iya. Balap sarung. Itu yang pakai helm disuruh muter-muter. Iya, itu yang jadi kecil. Itu tapi aku nggak pernah. Atau aku nggak pernah. Yang masih yang versi normal ya. Iya. Bukan yang belum dimodif di TikTok tuh belum ya. Bukan karung tapi sarung juga. Sarung. Dia sarungnya ada 4 orang nih dalam satu sarung. Jadi lari. Agak membahayakan. Membahayakan grup ya. Memang sangat membahayakan grup itu. Mengerikan sih. Keseleo dikit itu udah jatuh. Kayaknya kalau ada yang jatuh semua gitu. Betul banget. Kecelakaan langsung dengan tunggal asal gitu ya. Nah, kalau aku favorit selalu Panjat Pinang. Iya. Karena Panjat Pinang ini menarik kalau misalnya yang ikut tuh bukan cuman bapak-bapak, tapi ada bapak ibu. Oh ya, agak iya. Biasanya ada nih bebencongan ya. bebencongan. Bahasa Kalimantannya keluar banget. Banci-banci atau boti-boti lah gitu bilang. Laki tapi cewek. Nah, CWK tapi CWK. Yang biasanya genrenya apa bang? CWK apa CWK? CWK. Jadi diikut untuk Panjat Pinang juga. Ya, tapi powernya nggak bisa diragukan. Betul. Powernya tulen, penampilannya tidak tulen sih. Powernya tulen, tapi badannya nggak tulen. Tapi lucu gitu ya ngelihatnya karena kayak ada hiburan banget itu. Terus kan biasanya kalau cewek-cewek itu kan yang kayak nggak mau ribet, yang kayak jijik gitu, jadi kayak ada sebel-sebel gimana gitu ngeliatnya, tapi seru sih. Betul. Aku karena tahun kemarin ada bancinya juga ya. Nah, jadi kita bukan sebut banci tapi waria. Aku baru ingat sebutannya trans. Bukan trans juga sih, tapi dia hiburan untuk menjadi waria lah, kita sebut waria, wanita pria. Nah, karena di acara tahun kemarin aku ngikuti itu dan ada warianya juga. Waria ini sebenarnya cuma ikut untuk memeriahkan dalam hal kalau ada nyanyi-nyanyi dangdut, dianya joget. Nah, kalau ada saweran dia kayak nyawer. Biar mata nggak dosa nonton laki-laki. Iya, mempecahkan acara aja. Nah, meramaikan ya. Betul. Tiba-tiba ketua panitia ingin mereka ikut lomba juga. Panjat Pinang? Bukan Panjat Pinang, karena mereka kan agak kuat tapi nggak mau nih naik-naikan. Mereka ikut lomba bola tapi pakai terong. Iya, ini diikat. Iya, diikat di pinggang. Terus nembak Maksudnya bolanya harus gini. Iya, betul. Nah, bayangkan seorang waria
Dikasih terong. Dikasih terong. Dan masukin bola. Betul. Jadi itu sangat pecah banget sih menurutku. Anjir, itu sih lucu sih konsepnya memang Bapak itu sangat tahu hiburan untuk betul warga banget, sekitar, betul banget. Jadi wah pecah banget itu full ketawa selama acara ya. Selama acara. Tapi menarik karena banyak celetukan juga. Iya betul. Itu kayak lucu gitu, menghibur sih sebenarnya tanpa mendeskripsikan pekerjaan atau mungkin merendahkannya. Tanpa merendahkan karena ya itu bagian dari hiburan gitu. Betul sekali. Sangat bagian dari entertainment memeriahkan gitu. banget. Betul, meramaikan juga. Dan kalau aku sih sukanya Panjat Pinang tadi adalah karena selalu hadiah-hadiahnya tuh yang digantung. Kadang ada yang mewah banget. Betul, ada sepeda. Ada makanan, mie instan, sabun. Sampai yang biasanya tuh adalah amplop. Iya, yang jadi hadiah kalau dia 2 naik. Betul. Dan aku baru tahu ternyata tidak segampang itu sih untuk main. Oh, kamu udah pernah nyobain? Pernah jadi panitianya malahan. Oke. Dan itu waktu aku KKN. Oke. Online dia, iya. Yeah. Aduh. Waktu aku KKN aku ingat banget jadi panitia. Jadi dari mulai ngumpulin dana untuk 17-an, itu keliling ke rumah warga dan mungkin ini serunya di desa jadi tiap warga tuh nyumbang 5.000, 10.000. Pak RT nyumbang 400.000. Wow. Terus juga dari pedagang-pedagang nggak bisa nyumbang duit, ngasih barang aja lah kayak gitu, ngasih mie, ngasih untuk hadiah tambahannya. Terus sampailah pada juga nyari pinangnya. Karena di kampung pinangnya gratis, tapi harus nyebrang sungai. Oke. Dan ngambilnya naik klotok. Nebang sendiri warga. Nebang sendiri, ngambil di hutan. Wow. Terus dibawanya pakai klotok. Sudah pun selesai harus diamplas sampai benar-benar licin. Iya, licin dan nggak membahayakan karena kalau dia ternyata diamplas nggak bersih itu bisa apa sih kayak kemasukan apa ya? Suban ya. Kalau orang Kalimantan ya. Bilang kesuban ya. Jadi ada serat-serat kayu itu yang masuk. Nah, ketika udah jadi pun masih dites-tes, oh aman-aman, dikasih oli pun masih aman-aman. Akhirnya berdiri sudah di hari H. Terus karena tim panitia KKN ini ternyata tidak ada yang main, cuman pengen bikin acara aja. Alhasil apa ya? Penasaran lah sedikit. Jadi aku coba pegang-pegang. Baru pegang langsung kemasukan. Nggak jadi dong, langsung kayak biar warga desa aja yang main. Warga sekitar aja. Warga sekitar aja yang main. Dan ya lumayan sih, padahal itu hitungannya nggak terlalu tinggi tapi juga susah sih untuk dinaikin. Soalnya kan perlu kekompakan tim ya. Kekompakan tim. Dan kekuatan per orangnya. Jadi ketika berlaksana itu langsung nih. Sebenarnya mereka nggak saling kenal, jadi kayak bikin kelompok nih 5-5. Oh, dadakan ya? Dadakan. Ada yang memang dadakan, ada yang kayak nyoba-nyoba dikit-dikit, oh dikit lagi, gagal kayak gitu. Sampai berapa kali gitu kan, akhirnya nggak berhasil. Yang berhasil tuh malah yang anak-anak. Jadi anak-anak tuh juga ada tapi lebih pendek. Oke. Ya. Nah, yang dewasa ini yang ternyata berat dan tidak segampang yang dibayangkan. Sampai Pak RT-nya kayak nambahin duit lagi nih yang mau untuk kayak yang gitu. menang untuk semangat semangat mereka lagi. Baru tuh bisa, dan setelah berhasil naik 1, udahlah daripada nggak ada yang main, potong aja semua. Dipotong aja semuanya, dikasih. Potong dibagi-bagi untuk seru-seruan. Dan di sorenya kami tutup dengan karena waktu itu lagi zamannya Citayam Fashion Week. Iya. Jadi kami bikin Fashion Week juga tapi yang pakai spray, pakai alat rumah. Iya, jadi ada yang bawa, tapi untuk anak-anaknya ada yang bawa sapu, ada yang pakai pakai sarung. Konsepnya anak yang paling berbakti ya di rumah. Konsepnya adalah pakaian rumah, alat-alat rumah tapi bisa buat fashion. Dan itu kebetulan di desa kami ada jembatannya, jadi ada jembatan terus anginnya langsung dari sungai kan, jadi kayak memang gitu. Nuansa alamnya kuat banget. Dan di situ yang menang langsung dikasih Pak RT duit 200.000. Wow. Banyak duit memang Pak RT, istrinya 2 soalnya. Udah cukup bang, Pak RT-nya nonton. Kepala desa sih sebenarnya, bukan Pak RT, kepala desa. Kepala desanya nonton. Kepala desa. Dan keren sih itu pengalaman. Pak Kades seru banget dan juga jadi pengalaman 17-an yang menarik aku. Betul. Di desa juga mulai dari bikin sampai akhirnya jadi. Kalau sekarang aku nggak tahu sih, mungkin kebanyakan 17-annya
Acaranya mungkin nggak tahu di tahun ini ada inovasi-inovasi apa lagi. Soalnya kalau ngeliat di sosial media hal-hal baru tuh muncul terus. Kayak tadi balap karung yang pakai helm. Dia disuruh guling-guling gitu kan. Guling-guling. Iya. Terus ada lomba yang apa? Semangka koin-koin juga. Iya. Terus mungkin ada inovasi-inovasi baru juga. Dan entah tahun ini apalagi nih inovasinya biar gamesnya tuh tambah seru dan menarik gitu. Tapi sebelum biasanya kan kalau kita ngelihat tren dulu ya, trennya rame gimana, baru kita ikutin lombanya gimana. Nah, sampai sekarang aku masih belum menemukan tren-tren yang masih mengarahkan ke lomba-lomba 17-an. Belum kayaknya ya. Belum nih ya. Tapi kalau di sekolah-sekolah biasanya selalu ada karena setiap tahun dirayakan kan. Iya betul. Aku paling sering itu ngelihat kalau sekarang itu dia fashion show juga, tapi dari bahan daur ulang. Oke. Ada kayak dari kertas, bungkus Indomie, plastik gitu kan. Gitu. Atau ada juga yang mungkin dia lomba apa lagi ya? Lomba-lomba kayak makan kerupuk tuh basic. Ya, makan kerupuk pakai kecap mungkin. Pakai kecap. Ada yang juga mungkin makan pisang. Iya, makan pisang, makan. Ya paling basic sih biasanya. Atau mungkin juga kalau di sekolah lomba bola karung. Bola sarung. Sama ini biasanya lomba mengibarkan bendera. Iya. Sama betul. LKBB. Nah, kalau LKBB aku punya cerita waktu sekolah dulu. Jadi tiap tahun di sekolah itu selalu ada lomba 17-an dan salahnya LKBB. Nah, LKBB ini kan capek banget ya latihannya kan, kayak semi-semi harus rapi dan variasi gitu ya. Betul. Jadi waktu kami ikut lomba ini ternyata semuanya tuh memang pertama orangnya baru juga, terus juga semuanya ini masih nggak ada basic, nggak ada dasarnya. Alhasil di hari H kacau kacau dengan latihan yang sudah padat, idenya sudah oke lah kayak gitu, ternyata kalah kayak gitu dan semuanya ngerasa kayak capek banget kayak gitu, nggak mau lagi ikut, kayak trauma lah kayak gitu intinya, malu-maluin aja lah kayak gitu. Tapi itu jadi pengalaman menarik selama SMA. Tapi kami juara umum. Wow. Karena kami cuma kalahnya di situ. Lomba yang lain kami menang, lomba paduan suara kami menang, lomba pengibaran benderanya menang, LKBB-nya kalah, sama lomba kebersihan kelasnya kami menang. Jadi juara umum cuma kalah 1. Ini disebut dengan orang-orang yang merendah tapi meroket, guys. Bahaya karena banget. Cuma itu aja yang kalah ya. Jadi kami bawa piala dan kami banyak piala sih dulu. Maaf ya sombong dikit. Sama, aku juga mau sombong juga nih. Selama aku SMA ya, kami selalu merebut juara umum. Juara umum. Betul, nggak juara umum kan nggak satu aja ya. Harus banyak kategorinya menang. Betul. Nah, jadi kami hampir kalau nggak salah dari kelas 2 SMA deh. 2 dan 3 tuh mensabet juara umum berturut-turut. Juara umum terus ya. Jadi setiap kali ada perlombaan pasti kelas kami yang juara umumnya. Dalam segi kebersihan kelas, terus tuh main bola sepak, terus tuh lomba paduan suara. Nah, kami menang. Jadi juara umum tuh hal kecil bagi kami. Anjay, juara umum tuh betul hal kecil sih. Sumpah kayak keseringan juara capek juga sih. Di sini 2 orang yang sombong ya. Tapi nggak tahu nih, mungkin buat teman-teman yang lagi nonton gimana nih? Mungkin punya pengalaman waktu sekolah juga menarik, atau mungkin juga punya momen-momen lomba-lomba gitu. Betul. Ya. Karena momen lomba-lomba inilah yang bikin akrab sama teman-teman sekolah dan punya banyak kenangan. Kami pernah saat lomba waktu kelas 3 kalau nggak salah ya, kelas 12 SMA. Itu waktu lomba 17-an juga nih, hampir kelahi sama adik kelas kami. Anjay. Gara-gara selisih poin. Iya. Dan mereka juga kan wajar ya dalam pertandingan tuh ada panas memanas terus tuh dan saywar ya pesaiwarnya ada juga. Nah, karena kami tuh mudah kepancing emosi jadi marah lah kami balas buktikan ya. Soalnya dari beberapa cerita teman-temanku ya, adik kelas kami ini ngikutin konsep dari kelas kami, kan tiap kelas tuh ada tema-temanya ya. Nah, kami udah menyiapkan tema ini, tiba-tiba kelas adik kelas ngikutin temanya. Sama. Iya, betul. Dan poin kami tidak selisih jauh. Oke, akhirnya kami pesaiwar tuh, perang-perangan lah kami. Selama 17-an itu aja ya. Bikin postingan saling sindir-menyindir. Apalah adik kelas gini-gini ya. Siap si paling cutting. Iya. Siap sih si paling dicontek konsepnya. Iya, betul banget. Karena
kan kami kelas 12 dulu, kelas kami paling minimalis ya. Ku bilang paling minimalis karena cuma paling satu ruangan studio kita ini aja kelas kami. Nah, memang kayaknya semua kelas sih nggak sih? Enggak sih, lebih kecil. Lebih kecil. Separuh dari kelas. Berapa orang tuh satu kelas? 30 orang. 30 orang. Bayangkan kelasnya. Kalau kami 3 berapa ya? 30-an 34. lebih. Ya, aku lupa 30-an lebih lah. 32-an atau 33. Nah, 34 nggak ya? Lupa juga, pokoknya 34 deh. Gara-gara itu kelas kami paling kecil, terus tuh konsep kami dicuri, jadi kami sangat marah lah dulu. Langsung daftarin ke Haki dong. Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Tapi itu sih serunya, selalu ada kompetisi-kompetisi gitu. Betul. Tapi jujur, aku ngerasa kelas aku sebenarnya nggak solid. Sebenarnya orangnya kayak nggak sesolid yang kayak dibayangin, kayak semuanya tuh kayak solid, ayo kita bikin ide gitu. Lebih ke emang individunya aja sih yang gokil-gokil. Jadi memang orang-orang yang pintar ya. Emang orang-orangnya tuh kayak idenya memang dan skillnya ada kayak gitu. Jadi betul. Kayak nggak terlalu direncanain gimana-gimana, tapi pas eksekusi kok bagus, kok menang kayak gitu. Kok menang kayak gitu. Padahal di kelas tuh nggak ada yang kayak diskusi, brainstorming atau kayak kita strateginya gini nih buat menang. Kayak ya udah jalanin aja gitu. Oh iya, sama ada satu lomba yang paling aku suka ketika mungkin 17-an atau mungkin Sumpah Pemuda, karena berbau dengan kebangsaan itu ada pakai baju adat, semi-semi karnaval. Itu sih aku paling suka. Jadi di situ adalah puncak terkonsep kami lah mungkin, walaupun gak akrab. Jadi ada satu temen nih yang kayak dia ngide, ayo kita pakai baju adat Bali gitu. Wow. Jadi dia nyewa baju dari Bali, mesen jauh, ditaruh di Palangkaraya. Terus karena kami cowoknya 10, jadi kami semua pakai baju Bali, kaos putih dengan celana yang batik-batik. Ya, yang kotak-kotak catur itu. Terus konsepnya kami tarik kecak. Anjay, keren. Itu karnavalnya per kelas ya? Per kelas. Oh, kirain karnavalnya tuh per orang kayak fashion show jalan. Jadi satu kelas ada baju adatnya masing-masing. Nah, salah satunya menyediakan tema-tema masing-masing. Temanya masing-masing. Nah, kelas kami tuh jadi ada 5 yang pakai baju adat kayak misalnya Jawa, Bali, terus Banjar, sama Bandung. Nah, kami yang sama Bali satu. Nah, kami yang lain ini pakai baju kebaya, yang perempuan yang lain pakai kebaja batik, kami yang cowok-cowok pakai baju Bali. Wow, keren banget. Anjay, seru sih itu. Dan itu sih mungkin serunya di 17-an ya. Iya, banyak lomba-lomba dari masyarakat, terus dari sekolah. Tapi aku tidak menemukan karena kuliahku sangat kupu-kupu ya. Oke. Kuliah pulang, jadi momen-momen 17-an ini sangat kurang lah bagiku. Apalagi KKN online ya. Iya, KKN online juga, betul banget. Kalau aku di kampus masih kerasa momen kemerdekaan, tapi tipis karena waktu aku 17-an di kampus itu masih PBAK, masih ospek. Jadi semi-semi wajib lah kayak gitu. Jadi kalau mau datang-datang enggak kayak gitu. Iya, betul. Jadi ya udahlah kayak seru-seruan semuanya, nyampur aja main sama kakak panitianya kayak gitu. Ya, aku juga ikut 17-an tuh waktu kuliah di semester awal aja ya. Sama aku juga. Gara-gara habis PBAK langsung masuk ke 17-an ya. Sama. Jadi terus sisanya ya udah nggak ada, paling undangan untuk 17-an nggak ikut. Terus kayak mungkin kemana nih, ke lapangan atau nggak ada juga. Iya betul. Ada kegiatan lomba-lomba di kampus tuh, padahal banyak kegiatan lomba-lomba tapi nggak ikut juga karena udahlah ya jadinya ya. Ya udahlah, nggak. Cukup lah ya kayaknya ya. Betul. Karena aku merasa ya di kelas dari SD, SMP, SMA kan udah merasakan upacara setiap hari, terus tuh setiap hari Senin kita upacara, terus tuh 17-an tuh setiap tahunnya selalu upacara juga kan. Wajib lagi, nggak boleh libur kita. Nah, jadi selama kuliah merasakan di mana setiap 17-an kita nggak mewajibkan diri untuk ikut upacara, jadi udah aja gitu ya. Iya, di titik itu aku paling merasa posting semarak kemerdekaan aja paling lah. Posting pegang bendera, betul, mendaki gunung. Iya, aku itu bahas pegang bendera sambil di gunung tuh impianku sih. Udah belum. Nanti kalau semoga saja tahun depan atau 2 tahun berikutnya. Kemana nih, gunung mana nih? Ya Kalimantan dulu lah, Kalimantan. Bukit Negili. Itu sering banget tuh.
Halau-halau lah, halau ya. Bukit Tenggiling sih aku ada per satu fotonya megang bendera sih ya. Momen apa aku lupa juga sih sama teman-teman gitu, ada fotonya aja. Kalau yang gunung-gunung tinggi belum sih, tapi kayaknya keren ya. Tapi aku sering banget ke gunung. Ke Rinjani, ke Lawu. Aku juga sering tuh ke Rinjani, ke Lawu. Ke Krakatau, Sundoro. Ya, jalan gunung. Iya betul, jalan gunung kan. Tapi aku sempat kepikiran, karena ngomongin jalan, aku dulu punya konsep. Aku pengen banget, karena mungkin belum bisa ke gunung yang jauh di Pulau Jawa kan. Iya betul. Aku pernah punya ide, pengen foto di plang nama gunung, pakai outfit dan perlengkapan mendaki. Oke. Jadi aku GoPro banget ya, pakai GoPro. Iya, jadi aku mikirnya kayak, mungkin soon ya, tapi aku bikin konsepnya dulu. Ini foto di samping tiang jalannya, tapi sudah dengan properti yang lengkap. Lagi di gunung ini nih kayak gitu, megang bendera. Jadi kayaknya itu belum terlaksana sih, tapi aku sempat kepikiran kayaknya konsep foto kayak gini. Boleh nih kita kolaborasi nanti. Boleh kan ya. Jadi foto-foto terus tapi sampingnya nama plang jalannya. Plang jalan nama gunung. Jadi kayaknya di slide awal ini dulu. Kita kasih hook-hooknya dulu lah, kayak pernah keliling ke 10 gunung di Indonesia. Taunya nama jalannya. Taunya slide berikutnya. Udah sampai di 10 gunung nih. Iya betul. Kalian udah di mana saja? Udah di mana aja, taunya nama jalannya doang. Tapi, boleh. Boleh kan? Idenya sih gitu sih. Tapi belum terlaksana, aku udah lama banget ngide itu, baru keingat gara-gara ngomongin pelang jalan Surya tadi. Aku ingat itu, aku udah kayaknya keren nih. Berdiri di samping ini pakai outfit ala mendaki. Iya gitu. Betul banget, keren. Ya banget. Kayak apa ya? Mungkin bahasanya zaman sekarang tuh kayak manifesting lah dulu. Iya manifest kan dulu. Karena anak sosial media kan suka banget manifesting. Betul. Jadi sebagai anak muda yang melek teknologi dan melek sosial media, jadi manifesting itu hal biasa bagi kita. Anjay. Jujur nggak sih? Lebih ke iri punya orang. Apalagi kok enak ya hidup orang gitu. Iya betul. Kok enak ya dia bisa gini-gini ya. Kok enak ya ini. Kapan ya financial freedom? Waduh. Oke, back to topic ya. Kembali ke kemerdekaan. Pokoknya manfaatin nih, kayaknya lagi banyak promo juga, lagi banyak hal-hal seru juga. Jangan lupa nonton atau ikutin kemeriahannya. Bahkan kemarin juga itu ada Semarak Kemerdekaan di Bundaran Talawang. Kemarin ada fashion show, ada juga tarian. Ada DJ ya kemarin tuh kalau nggak salah ya. Aku lupa ada DJ atau enggak. Hari Minggu. Ya malam Minggu itu di Bundaran Talawang, dan acaranya juga keren banget sih ya. Keren banget. Terus juga itu ada paradenya, semoga juga mungkin banyak yang nonton kemarin. Dan kayaknya itu dulu deh kita share ya untuk Semarak Kemerdekaan di episode hari ini. Kita bakal balik lagi membahas tentang kemerdekaan terus momen-momen yang lebih intens lagi nih tentang kemerdekaan. Betul, apalagi ini udah tanggal 5 ya. Dan tanggal 17 kayaknya tinggal 12 hari lagi. Betul, ya. Dua mingguan lagi. Nanti kita bahas lagi tentunya sama para pemirsa semua tentunya. Betul. Dan jangan lupa untuk saksikan TikTok setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu tentunya dari pukul 20.00 sampai 21.30. Betul banget. Waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, dan tentunya pantengin terus jadwal kita dengan host-host lainnya dan tema-tema serta pembahasan menarik lainnya. Betul. Di Jurnal TV ataupun juga di streaming melalui Genflix tentunya. Kalau gitu aku pamit, Zuhal. Aku Surya pamit undur diri. Sampai jumpa. See you guys.